Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada hari ini di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang atau yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi daripada hadis-hadis daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas makna daripada hadis yang ke-12 yang dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi ashar. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Di dalam hadis ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita semua yang dihafal oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, pesan daripada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa kita meninggalkan segala sesuatu yang meragukan kita kepada sesuatu yang tidak lagi meragukan kita. Hadis yang cukup singkat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, namun memiliki efek yang begitu besar apabila kita betul-betul menjaga sesuatu yang sekiranya hal tersebut meragukan kita. Meragukan dari segi apa? Meragukan daripada segi hukum-hukum yang kalau kita mengambil atau melakukan hal tersebut, maka itu akan menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada sesuatu hal di depan kita yang mungkin kita tidak tahu hukumnya itu adalah makruh ataukah itu hukumnya haram, maka lebih baik untuk kita mengambil sikap agar kita meninggalkan kedua-duanya, karena kedua-duanya itu adalah makruh dan haram, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan dan kita tidak mengambil apa yang ada di depan kita tersebut. Ini pesan daripada Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat wara', sifat berhati-hati di dalam mengambil sikap apapun namanya. Terlebih makanan yang di depan kita, minuman yang ada di depan kita, juga pakaian ataupun rezeki, penghasilan yang kita terima atau yang kita dapatkan. Maka pilihlah sesuatu yang sekiranya tidak lagi diragukan akan hukumnya, akan keberkahannya terutama, agar kita semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beberapa hari yang lalu kita juga menyampaikan, kita membahas hadis tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seorang yang melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari rezeki, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bajunya lusuh, bajunya kumuh, pakaiannya kumuh, begitu juga badannya penuh dengan debu. Akan tetapi dia memohon kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, memanggil Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram. Lalu Nabi bertanya, fa anna yustajabulah, di mana letak Allah Subhanahu wa taala mau memberikan atau mengabulkan doa orang tersebut ketika dia memohon kepada Allah tapi dia tidak perhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah atau tidak. Oleh sebab itu pernah dikatakan kepada Nabi Daud alaihi salam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan, "Qul li bani Israil inni la anzur ila salatikum wa la siyamikum, walakin anzur ila man syakka fi syai'in fatarakahu li ajli." Nabi Daud pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Bani Israel. Apa kata Allah? Allah mengatakan, wahai Daud, sampaikan kepada kaummu Bani Israel bahwasanya aku tak memandang salatnya mereka, tak aku pandang puasanya mereka. Akan tetapi yang menjadi pandanganku adalah barang siapa di antara mereka yang ragu akan suatu perkara dan dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan mengatakan, orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang meragukannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan akan Allah berikan kekuatan kepadanya.
Allah akan berikan pertolongan kepadanya, akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ini hadis da'ma yuribuka ila ma la yuribuk adalah hadis kaidah tentang bagaimana kita memiliki sifat wara' di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hadirin, dulu pernah diceritakan ketika ada seseorang berziarah kepada seorang wali, seorang aulia, seorang ulama besar. Ketika sampai ke rumah seorang ulama tersebut, didapati di depan rumahnya ada seorang anak yang nampaknya anak tersebut dalam keadaan sombongnya luar biasa, mutakabbirin, orang yang nampak kesombongannya. Tak elok dilihat oleh orang-orang yang mau berziarah kepada wali tersebut. Ada di antara mereka yang bertanya, itu siapa? Kok di rumah wali ada orang yang sombong, di rumah ulama ada orang yang sombong begitu? Lalu mereka mengatakan itu adalah anak daripada syekh yang mau kita datangi. Ada anak daripada seorang ulama yang mau kita datangi tersebut. Di dalam hatinya dia berpikir, kenapa seorang syekh bisa memiliki anak syekh yang terkenal, wali, memiliki anak yang memiliki sifat sombong yang luar biasa. Akhirnya ketika mereka berziarah, berjumpa dengan syekh tersebut, menampakkan syekh tersebut sifat mutawadhi, orang yang sangat tawadhu, sangat rendah hati, sangat luar biasa akhlak yang ditunjukkan. Semakin heran ini pemuda yang berziarah kepada syekh tersebut. Dalam hatinya berkata, seorang yang sangat tawadhu semisal ini, orang yang sangat rendah hati semisal ini, kok bisa memiliki anak yang begitu sombongnya luar biasa? Akhirnya si pemuda ini tak tahan. Dia bertanyalah kepada syekh tersebut, ya syekh, tadi kami mendapati ada seorang pemuda. Ketika kami sebelum masuk ke dalam rumahmu, mohon maaf, kami melihat orangnya sombong luar biasa. Sementara engkau adalah orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat rendah hati. Apa yang menyebabkan anak tersebut memiliki sifat itu ya syekh? Syekh tersebut mengatakan, kalian jangan heran. Dulu aku pernah diajak oleh seseorang, dan pada waktu itu aku dalam keadaan sangat lapar. Lapar yang sangat terasa bagi tubuhku. Datanglah seseorang mengajakku ke rumah seorang sultan. Lalu aku diberi makan daripada rumah sultan tersebut, karena aku termasuk daripada karena yang membawaku ini adalah orang yang termasuk dekat dengan sultan. Lalu ketika aku makan, perutku kenyang, timbullah syahwat dari tubuhku sehingga aku mendatangi istriku dengan syahwat daripada hasil makanan yang aku makan tadi. Maka anak ini berasal daripada air mani yang keluar daripada syahwat yang tumbuh pada diriku, yang berasal daripada makanan yang tidak aku tahu asal muasalnya, apakah itu betul-betul halal atau tidak. Memiliki efek yang sangat luar biasa sehingga seorang ulama besar, seorang syekh yang terkenal wali, akhirnya memiliki seorang anak yang memiliki sifat yang sangat sombong. Itu dikarenakan karena melakukan sesuatu atau pernah masuk ke dalamnya, bukan hal yang haram, bukan hal yang pasti haram, akan tetapi tidak jelas, tidak diketahui secara pasti apakah itu makanan yang berkah, makanan yang halal, makanan yang thayyib atau tidak. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, kunna nad'u sab'ina baban minal halal makhafatan an naqa'a fi babin minal haram. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kami saking menjaganya kami daripada perkara yang halal, ada 10 benda atau 10 pintu yang mana itu adalah pintu-pintu untuk kami mendapatkan sesuatu. 9 pintu itu adalah pintu halal, namun 1 adalah pintu haram. Namun karena ada yang haram, kami khawatir satu ini dapat merusak yang lain, akhirnya semuanya kami tinggalkan. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, kunna natruku tis'asyaril halal makhafatan an naqa'a fil haram. Kami meninggalkan 9/10 sesuatu yang halal, jelas halalnya, tapi ada 1/10 daripada yang haram kami tinggalkan seluruhnya karena kami khawatir untuk jatuh kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang diyakini. Kalau sesuatu yang diyakini haram,
maka memang tidak boleh untuk kita ambil. Akan tetapi yang diinginkan, pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita meninggalkan sesuatu yang kita nggak tahu ini asal hukumnya apa. Halalkah dia, haramkah dia, makruhkah dia, syubhatkah dia. Ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita memiliki sifat hati-hati. Dulu ada seorang ulama yang terkenal bernama Al-Imam Al-Haramain, atau ini nama asli beliau adalah Al-Imam Al-Juwaini. Beliau ketika masa belajar beliau menuntut ilmu dengan banyak ulama. Namun dikatakan di masa muda beliau mencoba untuk menghafal, beliau mencoba untuk mengaji, mengkaji, memulai pelajaran-pelajaran beliau. Namun tidak ada satupun yang masuk ke dalam kepala beliau. Setiap apa yang beliau coba untuk hafal, semuanya tidak ada yang tersisa di dalam kepala beliau. Akhirnya beliau mengadu kepada ibunya, "Ibu, kenapa saya ini kok mau menghafal susah, mau belajar susah, tidak ada pelajaran yang masuk ke dalam kepala saya?" Ibunya pun heran menjawab. Akhirnya ibunya bertanya, berkonsultasi kepada seorang ulama besar yang hidup di pada masa itu. Akhirnya dibawalah Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain yang waktu itu masih muda oleh ibundanya kepada seorang ulama. Ditanyalah oleh ulama tersebut tentang bagaimana solusi daripada anaknya seorang ibu tersebut, yaitu Imam Al-Juwaini. Syekh ini mengatakan, bertanya kepada ibunya, "Apakah kau pernah kasih anakmu makanan yang haram atau makanan yang syubhat?" Ibundanya mengatakan, "Demi Allah, enggak, saya tidak pernah. Seingat saya tidak pernah memberikan makanan yang syubhat atau yang haram." "Coba kamu ingat-ingat dulu. Mungkin ada sesuatu yang kamu lupakan." Akhirnya dicobalah diingat oleh ibundanya, diingat lagi. Akhirnya ibundanya mengingat. Ternyata ketika ibunda daripada Imam Al-Haramain sedang mengandung beliau, Imam Al-Haramain, pernah dalam keadaan satu hari ibundanya ini dalam keadaan lapar yang luar biasa. Tak ada makanan di rumahnya, mengisap perutnya karena mengandung seorang bayi di dalam perut ibundanya. Walhasil beliau keluar. Dan ketika beliau keluar, dilihat oleh ibunda Imam Al-Haramain, ada seorang orang kaya. Dia membuang satu ember susu yang susunya itu sudah basi, tidak bisa lagi diminum. Dibuanglah susu tersebut. Melihat ada susu yang tergenang di atas jalan, ibunda Imam Al-Haramain langsung mendekati susu tersebut dan dijilat, diminum susu yang sudah bertebaran di atas air tersebut. Sampailah agak terlepaslah dahaga daripada ibunda Imam Al-Haramain. Akhirnya ulama itu mengatakan, itulah sebab kenapa anakmu sampai sekarang susah untuk mendapatkan ilmu agama. Karena engkau meminum sesuatu, engkau belum minta izin kepada orang yang memiliki benda tersebut, makanan tersebut. Lalu bagaimana, kata ibundanya, solusinya? Minta izin, minta halal daripada orang yang kamu minum susunya tersebut. Akhirnya dibawalah Imam Al-Haramain dengan ibundanya. Subhanallah, orang tersebut masih hidup. Dan diingatkanlah oleh ibunda Al-Haramain, dulu pernah engkau membuang susu dan aku minum dan segala macamnya sampai selesai. Mohon aku minta ridha daripadamu agar makanan yang aku minum, makanan yang aku makan atau minuman yang aku minum waktu itu engkau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya ini mengatakan, aku pun tak ingat. Ya, sering sekali aku buang susu-susu basi, aku buang sejalan. Tapi ya sudah, kalau memang kamu minta ridha silahkan, ambillah. Akhirnya hadirin, ketika itu seketika setelah mendapatkan ridha daripada orang itu, Al-Imam Al-Haramain, hafalan-hafalan yang dia coba hafal, begitu juga ilmu-ilmu yang dia coba untuk pelajari, subhanallah, seketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menjadi imam besar yang dikenal oleh kalangan para ulama, yaitu Al-Imam Al-Haramain. Begitu juga pernah dikisahkan, ya, seorang bernama Thabit, yang memiliki pekerjaan ketika itu dia menjaga satu kebun apel, atau satu kebun anggur waktu itu di Irak. Si raja atau si pemilik daripada kebun tersebut memerintahkan untuk Thabit ini mengambil anggur yang manis. Akhirnya diambil oleh Thabit. Ketika diambil oleh Thabit, ya, ternyata diberikan kepada raja, anggurnya itu adalah anggur yang masam. Kata si pemiliknya mengatakan, kamu nggak bisa membedakan apa anggur yang manis ataupun yang asam. Ambil lagi yang manis.
dipetik lagi, yang dibawa lagi adalah yang asam lagi. 3 kali demikian, dimarahi oleh si pemilik kebun. Apakah kamu bodoh nggak bisa membedakan yang manis dan yang masam? Thabit ini mengatakan, demi Allah, Tuan, berpuluh tahun aku bekerja menjaga kebun ini, bekerja kepada engkau, sedikit pun tak pernah aku rasakan, tak pernah aku cicipi anggur yang ada pada kebunmu. Kenapa? Tak pernah kau makan? Beliau mengatakan, engkau memerintahkan aku untuk menjaga, bukan untuk memakan. Maka sekalipun tidak pernah aku makan. Takjub, ya, pemilik kebun ini dengan Thabit ini. Orang yang memiliki sifat wara' sehingga Thabit dinikahi oleh putri si pemilik kebun, yang akhirnya ketika mereka menikah, ya, lahirlah seorang ulama yang bernama Nu'man ibn Thabit, ya, yang lebih dikenal sebagai Al-Imam Abu Hanifah, ya, seorang alim, seorang yang luar biasa kealimannya, di antara imam mazhab kita. Lahir seorang anak berasal daripada seseorang yang sangat wara', ya, sangat berhati-hati, tidak sekali-kali mau jatuh kepada perkara yang makruh, terlebih-lebih perkara yang haram. Maka akhlak semisal ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita terapkan di dalam diri kita. Tidak semerta-merta kita kedepankan hawa nafsu kita, syahwat kita. Kalau kita mengedepankan syahwat kita, apa yang kita tidak inginkan dari syahwat kita? Semua yang lezat, semua yang nikmat kita inginkan. Namun pastikan dulu apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang kita pakai, rezeki yang kita dapatkan, pastikan terlebih dahulu apakah itu sesuatu yang jelas halalnya, yang mana kalau sesuatu yang halal itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru yang kita ambil itu, rezeki yang kita makan itu merupakan suatu yang tidak jelas, yang dikhawatirkan adalah suatu yang haram, yang mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memiliki sifat wara', sifat lebih berhati-hati di dalam mengambil sikap atas apa yang akan kita lakukan di dalam tindakan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.